Bapak Ibu semua yang di rumah. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tetap sehat kan? Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua di rumah sehat, kita kuat, kita luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita berjalan terus dalam takut akan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada atas kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang harus kita lihat pada pagi hari ini. Kita buka dari Amsal 10 ayat 9. Amsal pasal 10 ayat 9. Amsal pasal 10 ayat 9. Sudah semua di rumah? Oke, kalau sudah saya akan bacakan. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saya ulangi sekali lagi. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari lepas hari kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tema bulan ini yang mengatakan bahwa hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hiduplah sebagai hamba Allah, jujur dengan Tuhan dan jujur dengan sesama. Berarti apa? Tuhan menuntut kepada kita untuk apa? Kita hidup yang benar. Benar-benar. Kenapa? Kita ada di penghujung akhir daripada zaman ini. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, tanda-tandanya telah nyata buat kita hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita mempersiapkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang jujur di hadapan Tuhan, dan juga terhadap sesama. Nah, Tuhan mau tidak ada tipu daya di sana, tidak ada hal-hal apapun yang kita lakukan yang akhirnya kita di last minute kita tidak akan masuk. Nah, ini yang akan jadi persoalan. Kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang dalam awan di angkasa, Dia akan mengangkat kita. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa bersih kelakuannya? Berarti apa? Hari demi hari ini kita harus perhatikan hidup kita, harus bersih kelakuannya. Berarti coba perhatikan, kita lihat dalam Mazmur 25 ayat 21. Di situ katakan begini. Saya akan bacakan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nah, pemazmur mengatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Berarti apa? Harus ada hidup yang benar, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita menanti-nantikan Tuhan. Berarti apa? Ada waktu, ada jeda waktu yang harus kita tunggu. Kapan Tuhan datang? Kan belum jelas, ya. Tapi firman Allah berkata bahwa sudah sangat dekat waktunya. Jadi apa? Kita menanti dengan sabar, menanti dengan mempersiapkan hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan mau kita hidup dengan tulus dan kita jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap sesama, bahkan dengan Tuhan pun kita harus jujur. Ya, tidak bisa kita hidup dalam kebohongan, hidup dalam pura-pura. Ya, kalau kita hidup dalam pura-pura berarti apa? Kita membohongi diri kita sendiri, kita membohongi sesama, dan kita membohongi Tuhan, menipu Tuhan. Nah, kalau kita menipu Tuhan, apakah kita luput? Tidak akan pernah luput, Bapak Ibu. Ya, kita tidak akan pernah bisa luput kalau kita menipu dengan Tuhan.
Karena Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, coba perhatikan lagi. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 37. Di situ dikatakan ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kita, setiap apapun yang kita kerjakan, perjalanan kita kemanapun kita mau pergi, Tuhan yang mengatur setiap langkah kita. Ya, kalau kita mulai lari kepada berjalan kepada kejahatan, Tuhan mulai tegur kita, Dia akan buat kita terantuk supaya kita mundur. Ya, jangan melanjutkan perjalanan menuju kepada kejahatan. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Ya, kita sadar. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenannya kepada orang yang hidup berkenan kepadanya. Berarti apa? Kita yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Berarti perlu kita khawatir hari-hari ini? Saya rasa kita tidak perlu, karena firman Tuhan menjamin kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu, tetapi kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan bahwa Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak hidup benar, berarti apa? Tuhan akan menghempas kita. Ya, iblis akan datang merebut itu daripada menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini jaga hidup kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari jaga hidup kita, ya, jaga hidup kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita terus ada bersama dengan Tuhan. Ayat 24 di situ, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, orang benar bukan tidak pernah ada masalah. Ya, anak Tuhan bukan tidak ada masalah, hidup dengan tidak ada persoalan, pasti punya masalah. Tetapi apa firman Tuhan menjamin kita, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab apa? Tuhan yang menopang tangan kita. Ya, Tuhan yang menopang tangan kita. Berarti apa? Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru, Tuhan yang memberikan kita semangat baru untuk menjalani hari-hari ini, untuk menjalani hidup ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Nah, kalau Tuhan yang pelihara kita, kenapa kita mesti takut? Ya, takut bikin ini, takut bikin itu, dan segala macamnya. Nah, orang yang hidup dalam ketakutan, firman Allah berkata apa? Kasihnya tidak sempurna. Nah, berarti apa? Harus kita kejar, harus kita mengasihi. Berarti apa? Ada yang salah dengan hidup kita, harus kita apa? Perbaiki hidup kita. Sadar dan kita mulai melihat dan kita mulai memperbaiki hidup kita, sehingga apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Selalu baru, setiap hari selalu baru, selalu baru. Nah, itu yang Tuhan rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, coba perhatikan di situ dikatakan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang menopangkan tangan kita. Kita sudah angkat tangan dan udah menyerah di hadapan Tuhan, karena kita tidak mampu sebagai manusia, dan Tuhan yang memberikan pertolongan buat kita. Pertolongan yang ajaib itu datang dari Tuhan, bukan karena kita hebat, karena kita kuat dalam menghadapi hari-hari, tidak, tetapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan baru sehingga kita mampu, kita kuat hari-hari ini. Amin. Nah, coba perhatikan ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti apa?
kita tidak pernah mengemis. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang pelihara kita. Berarti apa? Kita perlu khawatir atas makan minum, atas segala apapun yang kita pakai, atas hidup ini kita perlu khawatir? Tidak perlu khawatir. Tuhan bilang percaya saja sama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu nggak usah kita takut menghadapi hari-hari ini. Saya tahu hari-hari ini banyak dari kita yang tidak punya pekerjaan, banyak yang dari kita yang punya bisnisnya hancur-hancuran. Tetapi hari ini Tuhan mau kita menetapkan hati kita, menetapkan iman kita, supaya kita berdiri kuat di hadapan Tuhan, ya, berdiri kuat sebagai laki-laki dan kokoh kuat. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Amin. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, kalau orang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan mau hidup kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Ya, kita harus jujur kepada Tuhan, kita harus jujur terhadap sesama, dan kita hidup sebagai anak Tuhan. Kita hidup sebagai hamba Tuhan. Nah, kita hidup sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Di situ dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Nah, pemazmur berkata demikian, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Apalagi yang siang malam berseru sama Tuhan, siang malam punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan rindu itu terjadi. Kalau yang belum, yang masih Senin Kamis, nah Tuhan mau supaya apa? Kita setiap hari punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari perbaiki mesbah kita, perbaiki mesbah kita, sehingga apa? Tuhan mau kita ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan mau kita punya satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau ingatkan kita. Di akhir daripada bulan Agustus ini, Tuhan mengingatkan kita. Kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita hidup benar. Sehingga ketika Tuhan datang nanti, kita ada bersama dengan Dia. Amin. Kita harus ada bersama dengan Dia. Karena Tuhan tidak mau kita ada di neraka. Ya, itu tempat hanya bagi iblis dan kroni-kroninya. Ya, apa itu kroni-kroninya? Orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, itu yang dibuang di sana. Oleh sebab itu, kita bukan orang yang melakukan kejahatan, tetapi kita adalah orang yang hidup diberkati Tuhan, orang yang dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali pada pembacaan kita. Di situ ada siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Yang berliku-liku jalannya, yang hidupnya tidak benar, hidupnya penuh dengan persoalan tiap hari. Karena apa? Hidupnya tidak pernah benar. Coba kalau kita hidup benar, tidak akan demikian terjadi. Ya, coba kita lihat dalam Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Jadi orang-orang yang hidup tidak bercela itu orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, tetapi siapa berliku-liku jalannya, berarti jalannya ini serong kiri, serong kanan. Ya, Tuhan bilang jalan lurus saja, kita mulai kiri kanan, kita tabrak sana tabrak sini. Akhirnya apa? Kita melakukan banyak hal, banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Apalagi kita hidup sebagai anak Tuhan, kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita hidup sebagai orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sudah ditebus. Nah, berarti apa? Kita harus menjaga hidup kita. Kita harus menjaga kelakuan yang tetap bersih. Ya,
supaya apa? Ketika Tuhan datang kita ada bersama dengan Tuhan. Di situ coba perhatikan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Kita lihat lagi ada satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Nah, kita lihat di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba perhatikan di situ. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara tentang apa? Kesukaran yang luar biasa. Ya, bicara lembah itu curam, dalam. Kita harus melewatinya. Berarti apa? Dalam gelap, dalam terjal dan segala macam. Nah, hidup kita hari-hari ini penuh dengan liku-liku. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita melangkah bersama dengan Tuhan, berarti apa? Kita akan aman dalam pemeliharaan Tuhan. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, Tuhan ada beserta dengan kita. Kalau Tuhan tidak ada beserta dengan kita, jangan harap. Begitu bunyi dikit kita lari, kabur. Ya kan? Apalagi tengah malam, gelap gulita. Begitu ada dengar bunyi sedikit, kita udah teriak-teriak. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak takut bahaya. Di sini dia katakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tuhan yang beserta kita. Di situ, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, berarti apa? Ada. Apa gada? Senjata untuk memukul. Iya. Nah, itu gada. Dia model kayu bisbol. Bisbol itu. Nah, itu jadi kalau ada musuh kita tinggal pukul aja. Kalau ada hewan atau apa tengah malam kita pukul aja. Dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, itu yang Daud rasakan, itu yang Daud alami dalam kehidupannya. Nah, pemazmur katakan demikian. Oleh sebab itu mari hari-hari ini kita melihat bahwa kalau kita berjalan sendiri kita tidak akan pernah berhasil. Kita akan ubek-ubek, mutar, nggak jelas. Ya, orang bilang mutar nggak jelas. Ya, kalau orang Jawa bilang ubek-ubek. Ya, berarti apa? Tidak sampai pada tujuan. Ya kan? Tidak sampai pada tujuan. Jadi tujuannya nggak jelas. Kita mau kemana itu nggak jelas. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti jelas. Ya, karena apa? Tuhan yang meluruskan jalan kita. Jangan bengkok. Jangan ke kiri dan ke kanan. Lurus, pandang lurus ke depan. Ya, jangan tabrak sini, tabrak sana. Itu ada bahaya di kiri dan kanan. Apalagi kita mundur daripada Tuhan, itu lebih berbahaya. Ya, Tuhan mau supaya apa? Kita berjalan maju, melihat, dan kita lihat ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut hari-hari ini, karena sebab engkau besertaku, sebab Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan hanya bilang kita berdiri dan kita melihat. Kita menonton. 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Apa? Kita luput. Kenapa? Orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pasti akan jatuh, dan akan jatuh. Kenapa? Tuhan mau supaya apa? Kita pegang erat-erat. Apalagi di hari-hari ini, jangan pernah goyah imanmu.
Jangan pernah mundur daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetapi bangun hubungan kita yang kuat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita banyak ada waktu banyak di rumah. Mari kita ambil waktu spesial, kita berdoa dengan Tuhan setiap hari. Ajak keluarga kita berdoa setiap hari supaya apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin. Kita minta Tuhan memimpin dalam setiap langkah hidup kita. Karena kemanapun kita pergi, kita mesti dideteksi. Ya, sekarang dimanapun mau masuk mall, mesti bawa handphone. Nggak bawa handphone diusir pulang. Bawa kartu vaksin diusir pulang. Bawa apa lagi? Itu diusir pulang. Jadi mesti bawa handphone dan mesti kita plug. Ada barcode di sana, kita foto dan kita lihat. Nah, itu yang terjadi. Nah, hari-hari ini. Dan Tuhan mau supaya apa? Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita nggak usah takut. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, bukan hanya di mall, tetapi di kantor-kantor sekarang diharuskan menggunakan hal yang demikian. Berarti apa? Kita mau ngurus apapun tetap mesti ada barcode-nya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita tidak punya handphone, tidak punya, jangan pergi ke kantor. Pasti kita diusir pulang, ditolak pulang. Iya, benar. Hari-hari begini, ya saya punya pengalaman beberapa hari yang lalu untuk mencari gembok itu. Nah, di situ ketika kamu, saya nggak punya kartu vaksin dan benar ditolak, suruh pulang. Disuruh pulang, harus benar, tidak punya aplikasi itu disuruh pulang. Kartu vaksin sekarang tidak berguna, tapi yang berguna sekarang barcode. Dipotong dan kita lihat ya, apa yang ditempel di dinding itu, dan itu baru dipersilakan masuk. Dia bilang kunci untuk masuk ke mall atau kantor atau tempat-tempat umum yang lain. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita nggak perlu takut. Hari-hari begini kita ngapain kita ke sana? Lebih kita di rumah, kita nikmati hidup bersama dengan keluarga. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Sekarang kalau mau apa aja kan tinggal kita pesan. Tinggal aplikasi pesan. Gojek, GoFood, segera datang. Nah, hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikan dengan baik-baik. Karena kita ada dalam penghujung daripada akhir daripada zaman ini. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, dalam berjalan ini, kenapa kita ada beserta dengan Tuhan? Tapi coba kalau kita tidak ada bersama dengan Tuhan, pasti begitu dengar bunyi sedikit dalam di kegelapan malam, kita pasti kabur. Amin. Kita pasti kabur. Kenapa? Apalagi kita berjalan sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, tetapi kalau kita ada beserta dengan Tuhan, terang Tuhan ada dalam hidup kita, gak perlu kita takut. Kenapa? Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup kita. Dan kalau kita mulai melangkah salah, Tuhan bilang kembali pada jalur yang benar. Kembali. Kenapa? Hati kita udah goncang, jantung kita mau copot. Ya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam tracknya Tuhan. Nah, jadi kita tidak melangkah keluar dari apapun juga. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Ya. Kalau kita tidak pernah berdoa atau seminggu sekali kita datang gereja, tapi di rumah kita tidak punya membangun satu hubungan komunikasi yang begitu akrab dengan Tuhan. Nah, ini yang jadi persoalan. Ya, bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau tidak kita meluangkan waktu bersama dengan Tuhan? Sedikit-sedikit kita, Tuhan tolong saya. Begitu mau pergi, Tuhan tolong saya, pimpin saya dalam perjalanan. Ini yang harus kita kerjakan. Kenapa kita harus membangun itu di dalam diri kita, membuat itu menjadi satu kebiasaan.
Ya, menjadi satu. Ketika kita tidak melakukan itu, ada sesuatu yang salah dengan kita hari-hari ini. Nah, Tuhan menuntut membangun satu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, yang begitu akrab dengan Tuhan. Mau beserta dengan Tuhan tapi tidak membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, bagaimana caranya? Begitu kita mengharapkan berkatnya. Bagaimana kita mendapatkannya? Kita sendiri tidak punya hubungan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Stres dan marah sama Tuhan. Sudah demikian kita marah sama Tuhan, kita mulai tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau menyembah Tuhan. Nah ini kita sudah ada dalam apa? Murtad kategori pertama. Iya kan? Pencuri datang untuk apa? Mencuri, terus membunuh dan membinasakan. Dia datang mencuri apa? Damai sejahtera kita. Begitu kita udah mulai nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, damai sejahtera kita hilang. Hubungan kita dengan Tuhan mulai putus. Nah ini jadi persoalan. Kita sudah dalam kategori murtad, kategori yang pertama. Terus apa? Dia datang, dia mencuri damai sejahtera, habis dia membunuh apa? Iman kita, karakter kita, pengharapan kita sama Tuhan. Dia bunuh kita. Akhir apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita mulai menjauh daripada Tuhan. Kita mulai melangkah jauh daripada Tuhan. Begitu mau berdoa kita ngantuk sekali. Ya, begitu mau berdoa kita ada aja halangannya. Ada aja begini begitu. Begitu kita mau menyembah Tuhan ada aja. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Nah, Tuhan mau apa? Karakter kita sudah dibunuh, iman kita sudah dibunuh. Terus apa? Yang ketiga, binasa. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kalau binasa berarti apa? Lewat kita. Sudah tidak ada lagi pengampunan dalam setiap kehidupan kita. Berarti apa? Kita ada bersama dengan Dia. Nah, oleh sebab itu, sadar hari-hari ini. Jadi kalau kita udah mulai tidak mau berdoa, kita ada dalam murtad kategori pertama. Orang yang mulai mundur dari Tuhan. Orang yang mulai cari cara untuk mundur dari Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita yang hidup dengan model begini. Nah, Tuhan saat ini bagaimana Tuhan mau beserta dengan kita. Di sini dikatakan sebab engkau beserta denganku. Bagaimana kita hidup dalam berkemenangan di hari-hari ini. Kita tidak bisa hidup dalam berkemenangan. Karena apa? Kita sudah mundur daripada Tuhan. Kita sudah ogah-ogah dengan Tuhan. Tidak mau berdoa lagi. Kita mulai marah dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, hati-hati kalau kita melakukan hal yang demikian. Berarti apa? Tuhan tidak beserta dengan kita lagi. Nah, kalau Tuhan sudah tidak beserta dengan kita, hidup ini terasa kering, kerontang. Pernah mengalami hidup yang kering, kerontang? Mau lakukan ini, aduh, banting tulang sampai patah-patah, tetap kerja keras, tetap hasilnya hanya segitu-segitu aja. Ya, pada firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang memberikan kita kaya. Nah, sumber berkat itu siapa? Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Berarti apa? Mesti datang sama Tuhan kalau kita mau terima berkat, kalau kita mau menikmati berkat. Datang sama Tuhan kalau kita ogah datang sama Tuhan. Bagaimana kita bisa terima berkat? Bagaimana Tuhan mau salurkan berkat itu? Berkat itu disediakan kepada kita, akhirnya dipindahkan ke orang lain. Orang lain yang mendapat yang porsi kita. Sakitnya, sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Dia sakitnya tuh di sini. Iya. Nah itu yang terjadi. Kenapa? Berkat yang harusnya kita terima, berkat besar yang Tuhan sediakan buat kita, dipindahkan ke orang lain. Orang lain yang terima. Iya. Mau menangis Cina juga nggak bisa.
Ya, mau menangis tanpa air mata pun gak bisa dia kembali. Kenapa? Kita udah mundur dari Tuhan, kita udah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, padahal Tuhan bilang, mari dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi satu dengan kita. Tidak perlu kita minta berkat, itu akan mengalir terus. Berkat itu akan mengalir terus. Tiap hari kita akan terima berkat Tuhan, dan kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengar seruan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari, supaya kita tidak kecewa, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Ya, kita mau hidup sebagai hamba Tuhan, kita mau hidup sebagai hamba Allah, kita mau hidup sebagai anak Tuhan, kita mau hidup sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Berarti apa? Ini yang harus kita kerjakan. Ya, awalnya berat, tapi Tuhan mau supaya kita melakukannya dalam hidup. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Kalau kita mundur berarti apa? Tuhan tidak beserta dengan kita. Di yang ayat 4 tadi dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada Tuhan. Tapi coba kalau nggak ada Tuhan, kabur nggak? Kabur. Suruh jalan di itu aja, tengah malam suruh jalan ke Pondok Rangon aja, kabur nggak? Kabur. Nggak berani. Iya kan, di kuburan nggak berani. Lewat kuburan, udah takutnya setengah mati. Nah, di sini kenapa kita tidak ada, Tuhan tidak ada beserta dengan kita. Tapi kalau Tuhan ada beserta dengan kita, kita tidak perlu takut apapun juga. Bahkan dalam hidup ini kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita menjadi orang pilihan Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, masuk dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Hidup kita seluruhnya tergantung sama Tuhan. Bukan hidup kita tergantung pada dunia ini, hidup kita tergantung pada orang lain, tidak. Tetapi hidup kita tergantung sama Tuhan, menggantungkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Oleh sebab itu, kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berjalan pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Di sini dikatakan, sebab Engkau beserta dengan kita. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Berarti apa? Kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak takut menghadapi hari-hari yang sukar sulit ini. Ya, kita di rumah tetap kita menikmati berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua di rumah masih menikmati berkat Tuhan kan? Amin. Amin. Nah, ini pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib atas kita. Atau hari-hari ini kita tidak makan, pasti kita makan, pasti kita minum, pasti kita menghirup udara yang segar setiap hari, ya. Nah, ini ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu menghadapi hari-hari ini. Percaya saja sama Tuhan, ya, percaya saja sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya percaya tidak perlu kita berteriak minta berkat Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini. Tuhan tahu bagaimana melindungi kita, Tuhan tahu bagaimana meluputkan kita dari bahaya-bahaya maut. Tuhan sanggup untuk meluputkan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini taruh seluruh pengharapan kita sama Tuhan, ya. Jangan mundur daripada Tuhan, jangan berlari kepada dunia ini. Kalau kita berlari pada dunia ini, percuma, hanya ya kenikmatan sesaat saja. Selebihnya apa? Merana, ya, merana.
Kenapa? Hati kita kosong, hati kita tidak ada dengan Tuhan. Yang kita rasakan ada satu kekosongan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat bahwa apapun yang Tuhan rindukan, Tuhan tidak mau kita ada bersama dengan iblis, tapi Tuhan mau kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan mau kita ada bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang nanti, kita ada bersama-sama dengan Dia di Firdaus. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kita minta kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan hari-hari ini. Kita membangun kembali satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan mau. Dia bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita. Kalau kita datang, kita mau bawa setiap masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil dengan lembut, marilah padaku semua yang letih, lesu. Kita udah capek hari-hari ini, kita letih, kita lesu hari-hari ini. Mari Tuhan bilang, mari datang pada Tuhan. Jangan berlari kepada dunia, tetapi berlari kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat. Kita semua ambil waktu dan kita mau berdoa dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami yang ada di rumah, oh Tuhan terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan lawan, Tuhan jamah kami. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Engkau dengar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kami yang sudah mulai menjauh daripada Engkau, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang dan membangun kembali mesbah kami. Membangun kembali hubungan yang akrab dengan Engkau. Membangun kembali kehidupan kerohanian kami. Membangun iman kami kembali Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat kami. Engkau dengar setiap seruan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan
dengan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, untuk persembahkan kepadamu. Yesusku, haleluya, oh haleluya, glory bagimu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami menyembah Kau dalam roh dan kebenaran, dalam kasih, dalam anugerah-Mu, dalam penundukan diri. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah memulihkan kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami mempersembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami, Engkau yang meluputkan kami, Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah dipulihkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau lawat kami masing-masing, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam setiap kami masing-masing. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau bakar hati kami, sebab Engkau telah pulihkan kami.
kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Kita akan memberikan kolekte. Kita akan memberikan persembahan. Mungkin ada perpuluhan atau persembahan istimewa. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Sebelum kita bawa, kita kirim, mari kita mau berdoa bersama-sama. Oke, Bapak Ibu boleh persiapkan itu semua. Haleluya. 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 Boleh, Bapak Ibu semua siap? Kita akan berdoa. Haleluya. Oke. Sudah siap semua? Kita mau berdoa. Haleluya. Mari angkat setiap persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia, kami mengangkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih, biarlah persembahan ini boleh kami pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih karena kami tahu satu perkara, Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun. Tommy Saputro. Besok tanggal berapa? 30, tanggal 30. Wow, selamat ulang tahun Bapak Pendeta Tommy. Haleluya. Ada Om Apin. Om Apin, selamat ulang tahun tanggal 31. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Semakin hari semakin luar biasa karena kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, minggu depan jangan lupa kita ada perjamuan kudus, ya. Jadi Bapak Ibu persiapkan hati, persiapkan diri, sebaik-baiknya kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada minggu depan. Amin. Haleluya. Sudah? Masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah ini dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Haleluya. Bapa Maha Baik yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kami mau berdoa buat ada Tommy yang berulang tahun pada tanggal 30 besok. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Bapa berkati dia, Engkau menambah umur setahun lagi buat dia di dalam nama Yesus. Engkau mempercayakan kepadanya Tuhan pekerjaan yang luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Mari Engkau pimpin dan tuntun dia di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati keluarganya juga kami taruh dalam mamanya, kami taruh dalam tangan saudara-saudaranya Tuhan. Berkati juga dengan luar biasa. Kami juga berdoa buat Om Apin Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dengan luar biasa Tuhan. Engkau menambahkan umur setahun lagi pada hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai dia dengan ajaib, pakai dia dengan dahsyat, pakai dia dengan luar biasa. Engkau memberkati dia baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang dia lakukan hari-hari
hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Mari Tuhan Engkau beserta dengan mereka, Engkau pimpin dan tuntun dalam setiap langkah hidup mereka hari demi hari, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dalam melakukan bisnis dan apapun juga Engkau ada beserta dan dengan mereka, dan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, mereka dalam mempersiapkan hati, mempersiapkan diri mereka ada dalam hari-hari ini, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, dan Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, jangkau kami, jamah kami di dalam nama Yesus. Berkati kami dengan luar biasa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk pemerintah bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh membawa kami keluar dari segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada beserta dengan pemimpin-pemimpin kami. Engkau berikan kekuatan baru, semangat baru dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Dengan hikmat Tuhan mereka boleh bertindak dalam segala hal dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk kebaikan kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa. TNI, Polri, dan semua pejabat-pejabat negara yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan ada beserta dengan mereka. Tuhan memberkati mereka. Bapa menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk kami semua, bahkan tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang kami semua. Tuhan berkati dengan luar biasa. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan saat ini mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sunday. Haleluya.